Ada songgok pria yang bernama Max, yang dimana dia sedang menjadi gembel dan sering dihantui oleh masa lalunya. Kini, dia bukan lagi polisi pemberantas kejahatan seperti dulu, karena dia menjadi buronan ormas pemuda botak yang dijuluki sebagai War Boys. Dan naasnya, dia tertangkap setelah mobilnya diledakkan. Max kemudian dibawa ke sebuah goa. Lalu, mereka mencukur rambut gondrongnya dan hendak mengambil darahnya. Namun Max yang sedang dijaga, dia tidak mau pasrah begitu saja. Di sini, dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberontak. Selagi Max bentrok dengan para War Boys, masa lalu Max terus mengganggu dirinya. Ada banyak bayangan yang terus menghalangi jalan ninjanya. Namun, Max melawannya dengan terus berlari. Akan tetapi, kini dia tidak bisa kabur begitu saja karena dia sedang berada di markas War Boys, atau yang biasa disebut dengan sebutan Citadel. Alhasil, Max pun tertangkap lagi. Sedangkan di sisi lain, penguasa Citadel yang bernama Immortanjo atau biasa dipanggil dengan julukan The Samidi, dia merupakan sosok yang mengerikan dan ditakuti oleh semua orang. Tak hanya itu saja, Samidi juga dianggap sebagai Tuhan yang bisa membawa rakyatnya ke surga. Sedangkan di hari istimewa ini, Samidi mengumpulkan rakyat untuk berpidato di depan mereka. Bahkan dia juga berjanji, yaitu akan membawa lebih banyak sumber daya dengan mengandalkan Panglima War Boys paling kuat, yaitu Furiosa. Dia terkenal sangat kuat walaupun tangan kirinya sudah cacat. Dan tentunya hai para people, balik lagi dengan saya Faiz Ura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel pemersatu kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus semangat membuat story film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zora 14 dan selamat menonton. Setelah pidato, Samidi memberikan air gratis kepada rakyatnya. Akan tetapi, Samidi hanya mengalirkannya selama beberapa detik saja. Dia mengatakan kepada rakyatnya untuk tidak kecanduan air. Beberapa saat kemudian, Furiosa dan rombongannya berangkat menuju Gaston, yaitu untuk mengambil sumber daya termasuk minyak. Dia mengendarai truk bernama Warwick, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Furiosa membelokkan truknya lalu keluar dari jalur utama. Alhasil para War Boys pun kebingungan, sedangkan Furiosa dia mengatakan kalau dia akan pergi ke arah timur. Sedangkan penyimpangan tersebut akhirnya ketahuan oleh Samidi. Ketika dia sedang memproduksi susu Frisian Flag dari emak-emak kaya gizi, Samidi lalu melihat lewat teropong dan menyaksikan Furiosa yang menuju ke markas musuh. Yang kemudian Samidi segera mengecek kelima istrinya. Dan ternyata mereka telah dibawa kabur oleh Furiosa. Samidi langsung menanyakan kepada penjaga kelima istrinya yang bernama Nona Kitty. Namun wanita tua ini justru mendukung pemberontakan Furiosa karena Samidi telah memperlakukan para istrinya seperti budak. Alhasil Samidi memanggil semua War Boys untuk mengejar dan menangkap Furiosa. Lalu ada satu War Boys yang bernama Nux dan dia sangat ingin ikut dalam pengejaran tersebut. Namun dia sedang terluka sehingga tidak diperbolehkan keluar dari markas. Bahkan setir mobil miliknya telah dirampas oleh orang lain dan karena Nux tetap ngotot untuk ikut, akhirnya dia membawa Max sebagai pasokan darah agar tidak lemas saat bertarung. Dia mengikatnya di depan mobilnya dengan selang darah yang mengalir ke tubuhnya. Bersama pasukan yang lain, Nux tidak membuang kesempatannya untuk ugal-ugalan. Dengan iringan musik dangdut brewok audio dari anak buah Samidi yang bernama Koma, tidak hanya ugal-ugalan, Nux juga berusaha mencuri perhatian Samidi agar dirinya bisa masuk surga. Kemudian pasukan Samidi menembak suar ke arah Furiosa untuk memberi tanda bahwa mereka sudah dekat. Sedangkan para War Boys yang bersamanya mereka kebingungan. Namun Furiosa tidak mengatakan apa-apa lalu tak berselang lama, mereka diserang oleh para begal yang bernama The Buzzers. Karena semakin terpojok, alhasil Furiosa akhirnya turun tangan sendiri. Dia mengambil senjatanya dan mulai menembaki para begal tersebut. Tak berselang lama, mobil Nux sudah berada di belakang Furiosa. Nux langsung menyuruh asistennya yaitu Slit untuk menombak mobil-mobil begal tersebut agar mereka leluasa untuk menyerang Furiosa. Selagi Nux bentrok dengan para begal, Furiosa berusaha untuk bertahan dari dalam mobil untuk melindungi kelima istri Samidi. Dan untungnya, berkat kehadiran Nux, para begal menjadi semakin mudah untuk dimusnahkan. Namun situasinya menjadi semakin rumit ketika Furiosa menghadapi badai pasir di depannya.
Dia tidak bisa mundur karena Samidi sudah berada di belakangnya. Sedangkan di sisi lain, para pengikutnya mulai mengetahui kalau Furiosa adalah pemberontak. Alhasil Furiosa pun tetap ngegas ke depan dan menghabisi semua orang yang menghalanginya. Sementara itu, Max yang sudah tidak terpakai lagi, dia hendak dipenggal oleh Slade. Namun dengan sekuat tenaga, dia langsung membalikkan keadaan. Setelah mengusir Slade dari mobil, Max hendak menghajar Nux. Namun mobilnya terlanjur masuk ke dalam badai pasir. Tak hanya itu, di sini Nux berniat untuk mengorbankan dirinya demi bisa masuk surga. Nux akan meledakkan mobilnya di dekat Furiosa untuk menghambat pergerakannya. Waktu melihat tindakan Nux, Max pun langsung menghentikannya. Gara-gara tindakan Furiosa, Max dan Nux pun terdampar di padang pasir. Walaupun begitu, Max masih bisa bangkit. Lalu dia berusaha melepas rantai di kepalanya yang menyambung ke tangan Nux. Max pun tidak punya pilihan lain selain memotong tangan Warboss tersebut. Akan tetapi senjata milik Nux tiba-tiba macet yang kemudian Max melihat Warwick sedang dibersihkan. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sana sambil menggendong Nux. Setibanya di tempat tersebut, Max melihat kelima istri Samidi sedang mandi berjamaah. Max selalu menodongkan senjata ke arah mereka. Sedangkan Furiosa dan yang lainnya pun langsung terdiam. Mereka mengira kalau Max adalah salah satu anak buah Samidi, yang nyatanya Max hanya membutuhkan air. Oleh karena itu, istri Samidi yang bernama Splendid, dia membawakan selang air kepada Max. Setelah itu, Max menyuruh istri Samidi yang lain yaitu Cedo untuk memotong rantai yang mengikatnya. Tapi tiba-tiba, Furiosa berlari dan langsung menyerang Max. Alhasil, perbentrokan Max dan Furiosa pun menjadi semakin brutal. Sedangkan Nux yang terbangun dari pingsannya, ia ikut menyerang Furiosa. Namun di lain pihak, kelima istri Samidi berusaha menghentikannya. Singkatnya, Max berhasil mengalahkan Furiosa dan merusak tangan palsunya. Di sini, Nux berterima kasih kepada Max karena telah melumpuhkan Furiosa. Nux akhirnya memotong rantainya dan berpikir kalau Max memihak kepada Samidi. Yang nyatanya, Max hanya ingin kabur dari kekacauan tersebut. Setelah rantainya lepas, Max langsung membajak Warwick untuk kabur. Namun sayangnya, truk tersebut tiba-tiba mogok dan ternyata Warwick hanya bisa dikendarai oleh Furiosa sendiri karena mesinnya memiliki kata sandi tertentu. Mau tak mau, Max mempersilahkan masuk bersama 5 istri Samidi. Di sisi lain, Nux juga nebeng di bagian belakang truk. Namun sebelum pergi, di sini Max merampas semua senjata milik Furiosa agar wanita itu tidak menyerangnya secara tiba-tiba. Lalu mereka pun berangkat lagi. Waktu di tengah perjalanan, mereka melihat rombongan dari Gas Town yang dipimpin oleh sosok mengerikan bernama People Eater. Namun mereka berjarak cukup jauh, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Karena masalah yang mereka hadapi justru ada di belakang truk, yang dimana trailer penghubungnya hampir saja lepas. Max pun menyambungkannya lagi sambil berusaha melepaskan topeng di wajahnya. Namun saat Max berada di belakang, tiba-tiba Nux menyelinap ke depan dan langsung menyerang Furiosa. Furiosa pun dengan mudah membalikkan keadaan, bahkan Furiosa juga hendak menghabisinya. Namun Splendid, dia melarang Furiosa, karena Warboss hanyalah orang-orang botak yang dimanipulasi oleh Samidi. Mereka tidak salah apa-apa, cuman sedikit bego aja. Tak berselang lama tiba-tiba mereka dikejar oleh pasukan dari Farm yang merupakan aliansi Samidi dan merupakan adik kandung Samidi. Dan agar tidak ada yang mengganggu, mereka pun membuang Nux keluar. Kemudian mereka menuju ke sebuah lembah untuk menemui sekelompok bandit. Karena Furiosa memiliki kesepakatan dengan mereka. Namun syaratnya dia harus terlihat sendirian. Agar tidak dicurigai, Furiosa juga memberitahu Max tentang pola tombol untuk mengendarai Warwick. Apabila kesepakatan gagal, yaitu untuk memberi aba-aba. Di sini Furiosa bertanya soal nama kepada Max, namun Max tidak mau memberitahunya. Setibanya di lembah, Furiosa langsung menemui para bandit. Di sini, Furiosa akan memberikan satu tangki minyak jika mereka mau memblokir jalan dengan bebatuan. Akan tetapi pasukan Samidi sudah terlalu dekat. Sedangkan Splendid, dia tiba-tiba berteriak karena kondisi kehamilannya. Alhasil kesepakatan pun gagal. Lalu para bandit langsung menyerang Furiosa yang melanggar perjanjian. Setelah itu para bandit memblokir akses jalan sehingga pasukan Samidi tidak bisa mengejar Furiosa. Hal itu mereka lakukan agar mereka bisa membajak Warwick lalu mencuri tangki minyaknya. Di sisi lain Samidi and the gang mereka sedang terjebak di bawah tebing. Lalu Nux tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau dia hampir saja menangkap Furiosa. Dengan demikian, dia pun diperbolehkan ikut ke dalam mobil Samidi yang memanjat bebatuan. Di waktu yang sama, Max dan Furiosa berusaha menghentikan para bandit yang terus mengejar. Walaupun hanya menaiki motor Evo bekas debt collector, mereka sangat lincah dan sulit ditaklukkan. Namun beruntungnya Furiosa mampu menumbangkan mereka dengan senjatanya. Dan dengan bantuan Max, akhirnya Furiosa berhasil menghabisi para bandit tersebut.
Namun sialnya, Samidi sudah berada di belakang Warrick. Bahkan dia juga membawa anaknya yang bernama Rictus Erectus atau sering dipanggil The Rusli. Selain itu, Nux dan Warboys lainnya juga ikut di dalam mobilnya. Akan tetapi, di sini Samidi tidak bisa berbuat apa-apa setelah Splint menunjukkan dirinya. Samidi tidak mungkin menembak istrinya yang sedang mengandung, yang kemudian Nux diutus untuk naik ke atas Warrick. Dan setelahnya, baku tembak pun berlangsung dengan sangat sengit. Rusli berhasil mencopot setir milik Furiosa sehingga Warrick tidak bisa dikendalikan, lalu menabrak bebatuan yang besar. Akibat tabrakan tersebut, Splendid terpanting keluar yang akhirnya tewas dikeprek mobil Samidi. Akibat kematian Splendid, Chidu menjadi sangat terpukul. Dia berniat untuk kembali ke belakang lalu melihat jasadnya. Akan tetapi ada begitu banyak bandit dan pasukan Samidi yang sedang menuju ke arahnya. Singkatnya, Max dan Furiosa berhasil memasuki wilayah yang cukup aman. Di sini, Max bertanya tentang tujuan Furiosa yang ingin pergi ke tempat yang bernama Green Place. Konon katanya, tempat tersebut adalah satu-satunya wilayah di bumi yang tidak mengalami kekeringan, dan untuk bisa sampai ke sana dengan aman, mereka harus menyiapkan senjata bahkan mengawasi musuh. Kemudian istri Samidi yang bernama Capable, dia masuk ke bagian belakang untuk mengawasi keadaan, namun dia dikejutkan oleh kehadiran Nux. Warboy satu ini terlihat menangis sambil membenturkan kepalanya. Dia sangat bersedih karena dia merasa tidak akan masuk surga. Melihat hal tersebut, di sini Capable berusaha menenangkannya. Bahkan, Capable juga mengatakan kalau Nux selama ini hanya dimanipulasi. Dia tidak akan masuk surga karena keputusan Samidi. Kalau mau masuk surga ya ibadah, bukannya dukung pemilu kayak kemarin ya. Malam harinya, Max dan Furiosa memasuki wilayah yang berlumpur. Dan sialnya, roda-roda truk mereka terjebak bahkan sulit untuk digerakkan. Dengan terpaksa, mereka pun harus turun sejenak sebelum berangkat lagi. Max pun menanam bom di dalam lumpur untuk mencegah pasukan Samidi yang sudah semakin dekat. Dan dia pun berhasil meledakkan beberapa mobil Warboys. Pasukan Samidi terpaksa berhenti untuk mengisi bahan bakar dan juga membersihkan lumpur tersebut. Di sini, terungkap bahwa Splendid masih bernafas, namun yang jelas nyawanya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, Samidi menyuruh dokternya yang bernama Organik untuk mengeluarkan bayinya secara paksa. Lalu bayi tersebut lahir dengan sempurna dengan jenis kelamin laki-laki. Mendengar itu, Rusli senang bukan main karena memiliki adik baru. Di sisi lain, Warrick milik Furiosa kembali terjebak di lumpur. Dan sialnya, Samidi telah mengutus pasukan Bullet Farm untuk menyerang. Pasukan ini dipimpin oleh Bullet Farm yang dimana dia adalah adiknya Samidi. Furiosa pun langsung membidik lampu tank milik mereka agar tidak bisa melihat ke depan. Sedangkan percikan dari lampu tank itu membuat Farm langsung menjadi buta. Farm pun sangat murka dan langsung memberondong Max dan teman-teman dengan ratusan peluru. Selagi bertahan dari serangan, di sini Nux membantu Furiosa untuk mengeluarkan Warrick dari jebakan lumpur. Setelahnya, Max meminta Furiosa untuk menunggunya di depan. Dia memutuskan untuk menyerang Farm sendirian. Dan secara mengejutkan, Max kembali dengan cukup cepat meskipun berdarah-darah. Bahkan dia juga berhasil mencuri setir mobil dan beberapa amunisi. Melihat Max, istri Samidi yang bernama Tos, dia merasa khawatir karena kondisinya yang berdarah. Namun ternyata Max sama sekali tidak berdarah, itu adalah darah musuhnya. Keesokan harinya mereka masih melanjutkan perjalanan menuju ke Green Place. Kemudian Max bertanya kepada Furiosa, "Kenapa kau sangat yakin kalau Green Place itu nyata?" Dan di sini terungkap bahwa Furiosa lahir di sana. Dan itu tempatnya suku Vovalini dari Many Matters. Hanya saja, Furiosa diculik saat masih bocil. Singkat cerita, mereka tiba di perbatasan Grand Place. Furiosa pun langsung turun dari Warrick dan memanggil orang-orang dari suku Popalimi. Lalu beberapa wanita dan nenek-nenek pun muncul dan salah satunya langsung memeluk Furiosa. Setelah penyambutan, Furiosa ingin segera pergi ke Grand Place. Namun naasnya, ternyata tempat itu sudah menjadi padang lumpur yang nyatanya Furiosa baru saja melewatinya semalaman. Tak hanya menjadi padang lumpur, bahkan para penduduknya juga sudah tewas. Dan hanya tersisa beberapa orang saja. Waktu mendengar penjelasan mereka, di sini Furiosa hanya bisa marah kepada dirinya sendiri. Malam harinya mereka semua beristirahat di bawah langit yang berbintang terang. Kemudian Furiosa mengajak Max untuk berbicara empat mata. Di sini Furiosa ingin mengajaknya untuk mengarungi daratan garam yang dulunya adalah laut. Dan jika berhasil melewati itu, mungkin Samidi tidak akan mengejarnya lagi. Namun Max menolaknya. Dia mengatakan bahwa perjalanannya akan percuma karena tidak tahu apa yang sebenarnya dituju. Esoknya Max kembali dihantui oleh masa lalunya. Kali ini bayangan anaknya menuntun Max untuk menghentikan yang sedang menuju ke daratan garam. Max selalu menyarankan mereka untuk kembali ke Citadel, tapi bukan sebagai rakyat biasa. Yang dalam artian, mereka harus memenangkan perang melawan Samidi dan para Warboys.
karena menurut Max itu lebih masuk akal daripada mengarungi daratan tanpa tujuan. Setidaknya Citadel masih memiliki sumber air. Selain itu Furiosa juga bisa membalaskan dendamnya kepada Samidi. Dan setelah diyakinkan, di sini Furiosa setuju untuk berperang melawan The Samidi in the Gang. Tak berselang lama mereka kembali menaiki Warwick dan siap untuk pergi ke Citadel. Hal ini pun diketahui oleh para Warboys sehingga membuat Samidi cukup panik. Alhasil Samidi langsung tancap gas mengejar Warwick. Dan beberapa saat kemudian para Warboys berhasil mengepung Furiosa dan teman-teman. Bahkan mereka juga menyerang dengan brutal. Namun skuad Furiosa tidak kalah brutal walaupun hanya berisi wanita dan nenek-nenek. Dan sialnya, ternyata mesin Warwick mulai ngejam, sehingga Max dan Nux harus memperbaikinya. Dan untuk menghalau musuh, para tim motor dari Pupal ini, mereka langsung speeding untuk membantu dari belakang. Namun sangat disayangkan, mereka tewas setelah dilindas oleh People Eater. Tak hanya itu, para pasukan Samidi juga berhasil memperlambat Warwick, yaitu dengan menembakkan rantai ke arah tangkinya. Kemudian para Warboys, mereka mulai naik ke atas Warwick dan langsung menyerang Max dan yang lainnya. Dan akibat serangan tersebut, salah satu nenek Pupal ini dia terluka parah. Bahkan para Warboys juga berhasil menarik tos secara paksa. Di sisi lain Max masih berjuang untuk menyingkirkan Warboys yang berada di atas Warwick. Akibat perbentrokan di atas, di sini Max terpleset dan hampir jatuh. Namun untungnya, Furiosa dapat menahannya meskipun sempat tertusuk di bagian perut. Lalu Nux menendang Max ke atas mobil milik People Eater. Dari sini, Max kemudian membajak mobil tersebut dan membuat pemiliknya terbunuh. Namun Max harus kembali ke dalam Warwick karena Furiosa terluka cukup parah. Max pun segera keluar dari mobil People Eater yang kemudian melawan Warboys dan akhirnya melompat ke dalam Warwick. Tapi Max tiba-tiba berubah pikiran. Dia memutuskan untuk naik ke atas mobil dangduters milik Koma. Kemudian membrutal dengan iringan musik. Furiosa mencoba melawan para pengawal Samidi sedangkan Max bentrok dengan Farm. Setelah penghabisan para pengawal, Furiosa langsung membinasakan Samidi dengan mencabut selang pernapasannya. Kini, pimpinan pun berada di tangan Furiosa. Tapi di saat yang lain sudah pindah ke mobil Samidi, Nux tiba-tiba dihadang oleh Farm. Dan karena situasinya mendesak, dia pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan Furiosa in the Gang. Sementara itu Furiosa mengalami pendarahan yang sangat banyak hingga membuatnya sekarat. Sedangkan Max, dia langsung mendonorkan darahnya agar Furiosa tetap hidup. Di sini Max akhirnya menyebutkan nama aslinya kepada Furiosa. Singkat cerita, Max dan yang lainnya tiba di Citadel. Lalu para Warboys pun terkejut saat melihat Max membawa tubuh Samidi yang sudah binasa. Dan berkat Furiosa bisa mengalahkan Samidi, di sini Furiosa diangkat menjadi penguasa Citadel. Dan langsung mengucurkan air gratis kepada para rakyat jelata yang haus akan kekuasaan. Sedangkan Max, dia lebih memilih untuk pergi dari sana dan berpetualang lagi lalu tamat. Sampai kapan Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimanakah menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit dan stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.